Di yang berkaitan dengan jaringan kerja ini ada istilahnya GAPEHANI, petani dan kepala kandang. Nah, ada nggak antisipasi sebagai pengusaha terhadap nasib para petani ini untuk menanggulangi hal-hal yang kemungkinan terjadi? Tapi kita bukan mengharapkan itu, tapi ada hal-hal yang kalau kaitan dengan organisasi ya. GAPEHANI itu kan gabungan pengusaha ternak sapi Kabupaten Bima. Hanya sifatnya itu. GAPEHANI bertugas ya untuk pertama memproses bagaimana menghadirkan kapal ya. Kemudian bagaimana dari Kepala Dinas Provinsi berkoordinasi berapa sapi yang harus dikirim tahun ini. Itu atas dasar usulan pengusaha-pengusaha yang tergabung di GAPEHANI maupun PPHANI yang ada di Kabupaten Bima. Jadi kalau soal pemasaran di sini di luar tanggung jawab GAPEHANI. Jadi GAPEHANI itu hanya sifatnya lokalnya di sana. Proses pengiriman sapi mulai dari awal sampai pengiriman itu kalau GAPEHANI berkoordinasi doa soal jalur darat, jalur laut, kemudian berkoordinasi kaitan dengan penambahan kuota atau kuota itu harus berapa sesuai dengan kemampuan ekonomi Jabodetabek ini, supaya jangan sampai sapi lelang seperti tahun kemarin. Tapi alhamdulillah pada tahun ini sudah turun drastis. Cuman masalahnya kenapa sampai sapi hari ini masih jalan ya? Ini sebenarnya peran GAPEHANI juga berkoordinasi dengan petani sana, bisa daripada bawa sapi dengan tujuan bawa ke Jakarta tapi pada akhirnya dilelang karena sapi yang ada sekarang masih banyak ya. Makanya harus ada intens komunikasi antara GAPEHANI dengan petani di sana, memberikan pemahaman, memberikan pengertian. Kalau memang sapi yang sekarang mau dikirim dari Bima, dari Dompu, dari Sembawang, ada yang langsung beli di sini, ya udah enggak apa-apa. Tetapi kalau hanya membawa sapi di sini menunggul seperti kita ini, ya janganlah. Ya. Kemudian saya ingatkan kepada pemerintah ya, agar sesungguhnya kuota itu berdasarkan masing-masing daerah. Ya. Kalau di Bogor itu permintaannya berapa? Jakarta itu berapa? Kemudian Tangerang, Banten ini berapa? Kalau dihitung secara keseluruhan, Jabodetabek ada 3 provinsi. Ya. Supaya jangan sampai sapi itu menumpuk ke Tangerang maupun ke Bogor. Nah, kemudian setelah saya evaluasi ini, maksimal yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bima melalui Provinsi NTB itu hanya 13.000. Jangan di atas itu. Kalaupun ada kuota 16.300, biarlah untuk ke Kalimantan, ke Banjarmasin, Balikpapan, daerah-daerah lain lah. Terakhir Pak Jigol. Ya. Dan jaringan kerja, tentu waktu tahun lalu bukan oleh petani atau kepala kandang atau seperti apa? Kalau soal harga sapi itu masing-masing kepala kandang itu punya cara yang berbeda-beda. Kalau saya pribadi, katakanlah kita orang dari Bima itu tidak semua berbahasa Indonesia. Betul. Ya. Sehingga teman-teman petani yang tidak bisa berbahasa Indonesia maka diserahkan sepenuhnya kepada kepala kandang ya untuk membicarakan persoalan harga. Kalau saya dikasih lepas ya, ada pelanggan beli ya, kemudian serahkan kepada petani, udah bicara sendiri ya. Jadi saya tidak membatasi hak-hak petani dalam memutuskan harga. Proses penjualan sapi daripada petani-petani ternak ini, Pak? Kalau harapan saya membawa sapi dari kandang itu sesuai dengan kemampuan
baik pelanggan yang selama ini pernah membeli sapi di kandang itu, kemudian jangan bawa sapi yang banyak lalu mengharapkan keuntungan besar dari sewa sapi itu kandang per 1.500.000, 1.300.000 maupun 2 juta. Saya melihat ini teman-teman itu karena ingin banyak masuk sapi ke kandang dengan menghitung keuntungan yang lebih besar, tetapi tidak mampu menjual sapi petani itu sampai habis. Makanya saran saya pada teman-teman, bawalah sapi ke kandangnya itu sesuai kemampuan sampai habis, sampai sapi itu bisa laku semua, bisa dihabiskan. Begitu. Ya. Kepada teman-teman Ya. memberikan masukan yang membangun. Kalau sapi itu istilahnya orang mau pindah ke kandang lain ya, hati-hati. Iya, benar. Komitmennya jelas. Sekarang itu walaupun tanda tangan materi 10.000 tidak laku, ya. Lebih baik ketat itu prinsipnya, jangan keluar sapi dari kandang ya, kalau memang itu belum lunas ya. Artinya itu aja. Ada rupa, ada harga lah. Ya, jadi kalaupun ada sapi yang keluar dari kandang, itu adalah ada bentuk tanggung jawab dari kepala kandang. Kalau sudah disetujui oleh kepala kandang, sapi itu dibawa ke tempat lain oleh istilahnya teman-teman yang ada di kandang lain, itu bisa tanggung jawabnya ke kepala kandang yang menyetujui sapi itu. Terus yang Kalau terakhir, harapan kita kepada pemerintah, bagaimana peternak sapi atau petani sapi itu agar diberikan suntikan dana, bagaimana bisa mencegah penyakitnya itu, bagaimana sapi ini diberikan penyuluhan agar sapi itu bisa cepat gemuk, pertumbuhannya cepat. Kemudian ketika ada kendala sakit, ini yang paling yang kurios adalah flu ya, kemudian kaku ya. Kira-kira pemerintah bisa mengantisipasi dari obat-obat apa yang memang sesuai dengan kebutuhan penyakit sapi itu. Itu yang perlu diperhatikan.